pembelajaran yang lebih bermakna ini, kenapa saya bilang lebih bermakna? Karena ada materi IPS itu judulnya tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi kan sebenarnya udah pernah dijelaskan ya di SD juga ada konsumsi, produksi, dan distribusi. Alih-alih hanya menyampaikan materi dengan metode ceramah, PowerPoint, saya dari hasil asesmen yang tadi ya, saya mengajak anak-anak untuk mengunjungi UMKM Dodol Nanas yang lokasinya nggak jauh dari sekolah, Bapak Ibu. Biar apa? Biar lebih bermakna gitu. Oh, jadi seperti ini ya proses memproduksi sebuah dodol nanas gitu. Sampai kita tuh sering makan tapi nggak tahu gimana mereka memproduksinya dan bagaimana mereka mendistribusikannya. Ternyata yang saya makan ini ada di oleh-oleh serba nanas di Subang. Kalau kita ke Ciater, kita ke di Castello, itu dari sini ternyata pabriknya. Nah, saya izin ya Bapak Ibu memutarkan videonya. Mudah-mudahan nggak loading. Agak loading ya. Wah, agak loading. Nanti selengkapnya. Bisalah dilihat di TikTok saya ya. Ada. Kalau ini loading banget. Hari ini kita belajar. Loading sepertinya. Yeay, kita mengunjungi UMKM olahan nanas yang lokasinya dekat sekolah. Langsung aja siswa pada berbaris dan situ ngasih instruksinya. Secara berkelompok, mereka ditugaskan untuk mencari informasi tentang produk olahan nanas. Pastinya nggak jauh dari sekolah ini, cuma itu jam terakhir. Lanjut, sekarang kita udah nyampe. Ini dia Pak Ade, owner dari Alam Sari Serba Nanas. Sebelum mulai, Cikgu kasih tahu dulu dan kita pun mulai wawancara. Abis itu, kita diajak lihatin proses produksinya dan lihat-lihat produk yang sudah jadi. Ada dodol nanas, kerupuk nanas, coklat nanas, sirup nanas, dan lain-lain. Katanya dalam sebulan mereka bisa membuat 5 kuintal kerupuk nanas dan 2 ton dodol nanas. Wah, Masya Allah ya, tabarakallah. Alhamdulillah pembelajaran IPS hari ini selesai. Kita pulang dulu ya. Kalau Ciku mau contoh LKPD-nya, jangan lupa like dan komen. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti mereka membuat laporan tentang gimana proses distribusinya, gimana proses produksi dodol nanasnya, terus dipresentasikan. Dan ada lembaran-lembaran checklist yang diberikan ke peserta didik gitu. Terus tadi observasi ke owner dodol nanasnya juga kita kasih ya, misalnya pertanyaannya apa aja gitu agar poin-poin yang mereka tanyakan itu tidak melenceng dengan materi. Nah, kalau yang ini, bosan dengan soal ulang. Jangan yang itu aja, cobain ini. Ibu bisa membuat soal dalam bentuk word puzzle. Penerapannya di kelas seperti ini. Bikinnya pakai aplikasi Canva dan Puzzle Maker. Selamat mencoba! Nah, kalau yang kedua ini tentang sejarah ya, mencari istilah-istilah periodisasi masa praaksara. Nah, ini juga saya mikir keras Bapak Ibu gimana ya cara untuk menyampaikan materi yang banyak gitu, tapi anak-anak itu jadi mau baca bukunya, mau mengerjakan LKPD-nya. Nah, itu salah satunya dengan membuat word search puzzle. Ini saya buatnya di Canva. Terus puzzle-nya itu kayak TTS-nya itu di puzzle maker dari situ. Terus jadi anak-anak disuruh untuk mencari istilah-istilah di periodisasi masa praaksara. Misalnya ada Mesozoikum, Neolitikum, dan lain sebagainya yang itu tuh terdengar asing misalnya ya di telinga anak-anak. Nah, saya tuh ingin mereka mencari sendiri gitu, apa pengertiannya, terus terbagi menjadi berapa fase,
pengaruhnya apa dan lain sebagainya. Dilakukan secara berkelompok. Nah, nanti dipresentasikan di depan kelas. Seperti itu. Ini video yang ketiga. Agak loading lagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu agak loading, kita tunggu aja. Ya, Bapak Ibu, kalau yang terakhir ini adalah salah satu contoh asesmen dalam pembelajaran apa ya? Oh, ekonomi. Ini ekonomi. Jadi gimana ini? Saya jadi agak lupa ini udah agak lama ya. Nah, jadi di pembelajaran ekonomi ini kan setelah asesmen itu biasanya kita punya data ya. Data anak-anak yang misalnya nilainya itu ada yang paham utuh, ada yang paham aja, ada yang kurang paham misalnya. Nah, biasanya untuk anak-anak yang mereka itu sudah di level mahir, kita memberikan tantangan yang berbeda kepada mereka. Supaya apa? Supaya nanti pembelajaran di kelas itu anak-anak yang merasa udah bisa gitu, mereka nggak bosan, mereka nggak, ah apaan sih ini, aku udah bisa nih kok materinya diulang lagi dari dasar. Nah seperti itu. Nah ada juga anak-anak yang di tengah-tengah. Nah, terus gimana sama anak-anak yang ada di bawah gitu, yang baru paham konsepnya aja misalnya, atau ada beberapa capaian pembelajaran yang belum tercapai. Nah, saya mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara membuat soal-soal esai. Jadi digunting-gunting itu kertasnya ya, ada poin-poinnya. Setiap soal itu punya poin yang berbeda. Soal yang poinnya tinggi itu soalnya susah, sedangkan soal yang poinnya rendah itu soalnya gampang. Kalau yang soalnya susah itu, yang level hot itu nanti biasanya dipilih sama anak-anak yang memang butuh tantangan. Nah, nanti di situ mereka bebas milih tuh, bebas milih soalnya yang mana. Saya gunting-gunting, tempelkan di depan papan tulis ya. Kemudian eh, kemudian nanti dari situ mereka mengambil. Berapa soal yang diambil? Ini waktu itu saya bilang 5 ya. Silakan boleh memilih 5 soal. Nah, nanti dari 5 soal itu kan anak-anak yang mengambil itu belum tentu benar juga ya jawabannya gitu. Apalagi yang soalnya hot seperti itu. Nanti dikumpulkan poinnya tuh dapat berapa. Nah, kalau anak-anak yang cari aman misalnya ya, yang pemahamannya tuh ada di bawah, mereka juga nanti akan tetap lulus karena mereka mengambil pertanyaan yang masih masih basic gitu, masih dasar. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang ketercapaian mereka bukan untuk menyelesaikan soal-soal KSN. Yang penting mereka bisa menyelesaikan soal sesuai tujuan pembelajaran aja, berarti dia ada peningkatan. Betul tidak seperti itu ya Bapak Ibu? Nah, kurang lebih kayak gitu. Hmm,
Wah, ini masih 5 menit lagi padahal ya waktunya. Ini sedikit closing statement dari saya. Nanti mungkin kita lanjutkan ke ini aja ya, pertanyaan ya Bapak Ibu. Kita diskusi. Bapak Ibu guru hebat, mari kita sama-sama belajar ya. Saya juga sama masih belajar. Semoga kita dapat melakukan asesmen awal pembelajaran dengan baik agar mampu memberikan layanan pembelajaran yang tepat dan bermakna sesuai dengan kebutuhan murid. Sekali lagi sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi jangan disamakan. Bisa jadi setiap sekolah itu berbeda. Silakan disesuaikan.